Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada. Jumpa lagi di dalam ibadah online kita hari ini, pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021. Kita bersyukur Tuhan boleh memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan saya tetap berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Dan tidak lupa saya menghimbau supaya kita tetap setia untuk menjalankan protokol kesehatan. Mengingat pada sekarang ini kasus positif di negara kita di dalam angka yang mengkhawatirkan dengan varian baru virus corona, baik itu varian Delta maupun Kappa yang beberapa waktu yang lalu sempat diumumkan sudah mulai menyebar di negara kita. Saya menghimbau supaya kita tetap bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan jangan abai kepada setiap peraturan-peraturan yang ada. Buktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, sekaligus kita juga taat kepada setiap pemerintah-pemerintah yang ada. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang baik hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, menaikkan syukur pujian kami kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menerima setiap pujian, penyembahan, kesaksian-kesaksian kami. Jika sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan, kami mohon kepada Roh Kudus, Roh Allah, supaya memberikan kepada kami semua pengertian, sehingga firman-Mu benar-benar kami terima, terlebih dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu, dan saat ini hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus, Roh Allah menguasai hati, pikiran, bibir lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti apa yang hendak Tuhan ingin perdengarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami siap menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Saya berikan tema kita hari ini yaitu berpikir yang patut. Berpikir yang patut. Roma 12 ayat yang ketiga, saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 12 ayat 3 ini, Tuhan ingin memberikan kepada kita semua sebuah pengertian tentang bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Banyak dari antara kita yang mungkin mengalami kesulitan untuk mengendalikan pikiran kita. Di tengah pandemi ini banyak sekali situasi dan kondisi kemudian mempengaruhi pikiran-pikiran kita, sehingga banyak sekali pikiran negatif yang ada di dalam diri kita, kemudian berdampak buruk bagi kesehatan kita, kemudian berdampak buruk juga pada semangat kita di dalam bekerja, di dalam berusaha, dan lain sebagainya. Yang akhirnya dampak buruk tadi itu kita rasakan dan membuat kehidupan kita semakin berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran itu berpengaruh kuat kepada perkataan dan tindakan-tindakan kita. Seorang penulis bernama, saya mencatatnya di sini, Wasti, mengatakan bila berpikir merupakan proses dinamis
yang menempuh 3 langkah berpikir, yaitu pertama pembentukan pengertian, kedua pembentukan pendapat, dan ketiga pembentukan keputusan. Sehingga dapat dikatakan bila berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan masalah dari pembentukan pengertian, dari pembentukan pendapat, dari pembentukan keputusan yang akan dituangkan dalam perkataan, baik itu lisan maupun tulisan, dan juga di dalam perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini pikiran sangat dipengaruhi dengan keadaan atau situasi atau kondisi dari lingkungan kita. Kondisi kita yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. Kondisi kita yang mungkin kurang baik akan menghasilkan pikiran-pikiran yang kurang baik pula. Sehingga di sini para ahli psikologi berkata bila berpikir positif adalah metode motivasi yang umum yang digunakan untuk meningkatkan sikap seseorang dan mendorong pertumbuhan sendiri dari meningkatnya aspek positif pada diri sendiri. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di dalam BBC News, artikel di dalam BBC News 10 Juni 2019, saya membaca dari tulisan David Robson, ini mengatakan bila selalu berpikir positif bisa membuat kita tidak bahagia. Artinya di sini jika kebahagiaan adalah awal atau kunci daripada hidup sehat, maka orang yang tidak bahagia juga akan mengalami kesulitan untuk dapat hidup sehat. Kenapa? Ya, karena imunitas seseorang tadi bisa menurun. Karena tidak adanya kebahagiaan di dalam dirinya. Sehingga himbauan pemerintah, ya kita harus berpikir tenang, kita harus tetap berpikir positif dan lain sebagainya, itu himbauan pemerintah. Supaya imunitas kita bisa naik. Selain daripada kita berolahraga, kita juga memakan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya. Pada masa pandemi ini kita juga harus berpikir tenang. Ya. Karena kenapa? Pikiran tadi akan menciptakan sebuah imunitas di dalam diri. Ketika kita ada kebahagiaan di dalam diri kita, pikiran kita sukacita, bahagia, maka imunitas kita pun bisa naik. Dan kita bisa mengalahkan segala penyakit. Tetapi akan berbanding terbalik juga. Ketika pikiran kita mungkin sedang tidak dalam kondisi yang baik. Namun ternyata berpikir positif saja tidak cukup. Oleh karena itu, ketika berpikir positif saja tidak bisa membuat kita bahagia, lantas apa yang harus kita lakukan? Melalui pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk kita kembali lagi ya firman Tuhan untuk mengajar kita berpikir yang patut. Oleh karena itu pada masa pandemi yang kita hadapi dengan gelombang baru yang lebih hebat ini, mari kita jaga diri kita melalui pikiran kita agar kita memiliki pengertian yang berguna, memiliki pendapat yang berguna, dan memiliki keputusan-keputusan yang berguna. Karena masalah yang muncul sekarang ini, di mana varian Delta, bahkan Kappa yang saat ini kita dengarkan mulai ada di negara kita, ini bisa secara masif kemudian istilahnya itu menjangkit kebanyakan orang dan saat ini menjadi sebuah wabah yang cukup mengkhawatirkan sehingga Jawa dan Bali kemarin kita mendengarkan himbauan dari pemerintah untuk mengadakan pengetatan dalam PPKM. Ya, di dalam hal ini karena apa? Karena banyak orang memiliki pengertian yang salah terkait dengan virus corona tadi itu. Mereka mungkin menganggapnya, ini sama saja dengan flu biasa atau sama saja dengan radang tenggorokan. Sehingga pikiran yang salah tadi itu menghasilkan sebuah pendapat yang salah.
Dia mengatakan kemudian tidak berbahaya. Banyak juga yang sembuh sendiri tanpa diobati. Pikiran-pikiran yang salah, pengertian yang salah, menghasilkan pendapat yang salah, kemudian juga menghasilkan keputusan yang salah. Apa keputusannya? Tidak apa-apa, karena itu hanya seperti flu, hanya seperti radang tenggorokan, kemudian tidak berbahaya, banyak yang sembuh sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang akan dikerjakan oleh orang? Kemarin kita melihat banyak orang yang mudik. Bahkan sudah dicegat, sudah dihalang-halangi, sudah dijaga. Mereka berbagai macam cara mereka lakukan supaya mereka bisa mudik. Dan mobilitas yang tinggi tadi kemudian berpengaruh dengan masifnya penyebaran virus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu renungan firman Tuhan hari ini boleh kembali membuat kita supaya kita tidak memiliki pengertian yang salah, tidak memiliki pendapat yang salah, dan tidak memiliki keputusan yang salah. Baik itu secara umum yang saat ini kita hadapi terkait dengan pandemi, maupun di dalam iman kita kepada Tuhan. Supaya pikiran kita tentang Tuhan tidak memiliki pikiran yang salah, tidak memiliki pendapat yang salah, sehingga kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Lantas bagaimana Alkitab mengajar kita supaya kita memiliki pikiran yang berguna bagi kita? Di dalam Roma 12 ayat 3, kita dituntut untuk dapat berpikir yang patut. Sekali lagi, kita dituntut untuk berpikir yang patut. Dari ayat ini kita bisa melihat apa yang kita baca tadi. Bahwa berpikir yang patut itu berarti yang pertama, jangan memikirkan yang lebih tinggi. Yang patut untuk kita pikirkan. Dalam istilah lain yaitu, jangan sampai kebijaksanaan kita dari pikiran-pikiran kita ini melebihi batas kemampuan kita. Dan yang kedua, bahwa berpikir yang patut di sini berarti berpikir untuk dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Sehingga kalau ada orang berpikir lantas melalui pikirannya orang tersebut tidak dapat menguasai dirinya, bisa saja itu adalah sebuah pikiran yang tidak patut. Pikiran yang tidak seharusnya. Pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat dari sudut pandang bahasa, kata patut di sini ternyata menggunakan kata Yunani yaitu dei, yang berarti seharusnya atau harus, atau seperlunya atau perlu. Di sini kita melihat apa yang kita pikirkan itu yang harus kita pikirkan atau yang perlu kita pikirkan. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memikirkan semuanya. Saudara dan saya harus belajar untuk memikirkan yang pokok bagi kita. Memikirkan apa yang penting bagi kebaikan kita dan kebaikan bersama. Dalam satu pengertian yang sesuai dengan apa yang kita dapat, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sesuai dengan kadar iman, keyakinan, kepercayaan kita. Maknanya apa Bapak Ibu Saudara? Maknanya yang pertama, kita sebagai orang percaya jangan sampai menjadi orang Kristen yang lebay di dalam menilai diri sendiri. Lebay, berlebihan, merasa mampu, merasa bisa, merasa sehat, merasa kuat, merasa bijaksana, merasa hidupnya sangat berarti. Dan kemudian kita mengabaikan himbauan pemerintah, mengabaikan protokol yang ada. Kalau diperintahkan, kalau kita ketangkap basah, baru kita pakai masker kita. Baru kita jaga jarak. Tetapi kemudian ketika tidak ada yang menghimbau kita, tidak ada yang menjaga kita bersifat seenaknya. Nah, tentunya ini bukan sebuah karakter Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena karakter Kristen itu berbicara tentang sebuah
kejujuran. Ada sebuah kejujuran dalam diri kita. Luar dan dalam kita itu harus sama. Kita harus memiliki integritas di dalam diri kita. Dalam sebuah pemahaman bahwa kita melakukan kebaikan, melakukan aturan, itu bukan hanya sekedar supaya dilihat baik, tetapi karena ada sebuah kesadaran dari dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang senantiasa waspada. Di dalam iman kita pun sama. Kita berbuat kebaikan, berbuat yang benar bukan karena dilihat oleh rohaniawan kita, oleh pendeta kita, atau oleh mentor kita, oleh atasan kita, tidak. Tapi dimanapun kita berada ketika tidak ada satu pasang mata pun yang melihat kita akan tetap mengerjakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Karena kita mempercayai kepada Allah yang benar. Pengertian yang benar tentang Allah akan menghasilkan pendapat yang benar tentang Allah. Dan berujung kepada keputusan yang benar tentang Allah. Karena kita percaya bahwa mata Allah itu ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita semua akan belajar untuk senantiasa waspada dan hati-hati. Di dalam hal ini, kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang lebay di dalam menilai diri sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Galatia pasal 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Karena itu jangan lebay di dalam menilai diri kita. Ketika orang katakan kita ini dan itu yang baik-baik tentang kita, jangan kita takabur. Dan kalaupun ada orang yang merendahkan diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang panas hati, marah, kecewa. Tapi biarlah kita menjadi orang yang mampu untuk mengendalikan diri kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ketiga tadi. Bahwa kita harus mampu dituntun pikiran kita. Untuk kita dapat menguasai diri kita menurut ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kedua maksudnya di sini yaitu supaya kita harus senantiasa dapat berpikir sederhana, yaitu berpikir apa yang harus dilakukan atau dikerjakan, berpikir apa yang patut dikerjakan dan dilakukan. Harus itu berbicara ke dalam diri kita, sementara patut itu menurut pandangan kira-kira ini berguna bagi orang lain atau tidak. Kira-kira ini cocok bagi orang lain atau tidak. Kadang-kala kita menganggap apa yang kita lakukan ini sudah patut, tapi ternyata sama orang lain dianggap tidak patut. Karena itu setiap kita harus mampu berpikir sederhana. Di dalam konteks firman Tuhan ini, kata kita harus berpikir sederhana memang tidak muncul secara langsung. Tetapi ketika kita membaca janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya harus mampu mengendalikan pikiran kita. Mengendalikan pikiran kita supaya kita tidak memikirkan jauh melampaui apa yang dapat kita kerjakan, apa yang perlu untuk kita lakukan, apa yang patut untuk kita kerjakan, apa yang perlu dan harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan kita memperdebatkan hal-hal yang meragukan dari konteks firman Tuhan ini. Terkait dengan apa yang terjadi sekeliling kita, tidak usah kita memperdebatkan hal-hal yang meragukan kita. Karena virus corona ini sampai sekarang ini masih diselidiki. Kemarin katanya virus tidak bisa bermutasi, tapi kenyataannya sekarang bermutasi. Bahkan sudah sampai ke varian Kappa, Bapak Ibu Saudara, yang tingkat penyebarannya lebih masif lagi. Konon katanya orang berpapasan saja bisa terserang atau bisa terjangkit ya, kalau dia tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang mungkin masih meragukan kita.
Nah, terkait dengan iman dan percaya kita sama. Saudara dan saya tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang mungkin masih meragukan kita. Mari kita belajar lebih sungguh-sungguh. Dan yang kedua, berpikir sederhana ini jangan membuat kita berlebihan melampaui batas-batas kewenangan kita. Artinya kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kadar iman firman Tuhan katakan tadi. Artinya kita harus kita tidak melebihi atau melampaui batas kewenangan-kewenangan, pengetahuan, kewenangan-kewenangan iman kita. Kita harus mengarahkan setiap kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan. Dan jangan kita melampaui batas-batas kewenangan-kewenangan kita. Terkait juga dalam hal menilai apa yang terjadi sekarang ini. Sehingga kita jangan sampai menghakimi dan mengecam mungkin orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Mengecam orang-orang yang telah mungkin menurut pandangan kita, menurut pendapat kita, mengabaikan protokol kesehatan. Kita mau belajar memulai dari diri kita. Dan yang paling penting, jangan sampai kita pamer kedagingan. Merasa kita telah mampu survive. Mungkin kita pernah terpapar dengan virus corona dan kita telah terbebas. Kita telah sembuh. Jangan sampai kemudian kita abai. Saya memiliki kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya pernah terpapar. Secara tidak saya ketahui sebelumnya. Karena saat itu saya cuma merasakan demam, kemudian menggigil, tulang-tulang saya terasa sakit. Setelah 2 hari saya tidak bisa mencium, kemudian saya juga tidak bisa merasakan rasa makanan. Dan saya masih menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi ketika saya membaca beberapa artikel-artikel terkait dengan virus corona, kemudian saya mengasingkan diri. Saya tidur mengisolasi diri di kamar yang berbeda dengan anak-anak dan istri saya. Nah, dalam hal ini, saya mencoba untuk menerapkan setiap apa yang saya baca untuk bisa survive. Dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk sembuh ya pada hari yang ke-4 atau ke-5 kalau tidak salah. Ya, saya kurang tahu persisnya. Saat itu badan saya sudah sembuh semua. Sudah tidak sakit lagi, sekalipun indera penciuman dan pengecap saya masih belum pulih sepenuhnya. Ya, saya tahu kalau kemudian saya ini mungkin positif corona, karena ada seorang bapak yang bertamu di rumah saya, kemudian dia merasakan gejala, terus kemudian dibawa untuk cek, dan setelah di PCR ternyata beliau positif. Dan sebelumnya beliau makan bersama dengan saya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam hal ini ketika saya boleh survive, boleh selamat dari terpaparnya virus corona yang pertama, tidak kemudian membuat saya merasa kemarin aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, dan hasilnya memuaskan dan saya bisa melewati dengan baik. Saya tidak kemudian lantas berpikir dan bersikap abai kepada protokol kesehatan. Sampai sekarang saya masih menggunakan masker ketika saya pergi. Masih menjaga jarak, membawa hand sanitizer, kemudian menjauhi kerumunan-kerumunan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi orang yang takabur. Bahkan kemarin kami menerima vaksin yang pertama dan pada tanggal 14 Juli nanti kami akan divaksin yang kedua. Sekalipun beberapa orang mengatakan kalau sudah terpapar virus corona, sudah ada imunitas dalam tubuh itu untuk bisa mengenali virus nanti kalau datang. Ya, boleh-boleh saja berpikir seperti itu. Tapi ini ada vaksin ya, saya masih mau divaksin lagi. Oleh karena itu bagi kita semua jangan sampai ragu-ragu juga untuk menerima vaksin Bapak Ibu Saudara. Kalau memang ada kesempatan divaksin, ambil saja. Ya, asal memang kita dinyatakan lolos screening untuk menerima vaksin. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan, jangan kita menjadi orang yang pamer kedagingan, merasa kita mampu dan lain sebagainya. Bijaklah secara wajar dengan kita tidak mengejar hal-hal yang melampaui ya
apa yang dapat kita pikirkan. Jangan kita mengejar hal-hal yang terlampau besar bagi kita. Mazmur 131. Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syairah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bijaklah dengan wajar, yaitu jangan berkajang pada hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Kita belum pernah nih kena corona. Kemudian kita hanya mendengar testimoni atau kesaksian dari orang-orang. Kemudian kita menganggap diri kita seperti orang yang telah mengalami itu. Kita berkacang, enggak masalah. Akhirnya masalah. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 18, Kolose pasal 2 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal 2 ayat 18 terkait dengan firman Tuhan, kita juga jangan sampai menjadi orang Kristen yang takabur. Aku sudah memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan menolong aku. Sehingga kita kemudian abai melakukan protokol kesehatan. Akhirnya ketika kita kena, kita kemudian bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan aku kena? Loh, Tuhan sudah menyuruh kita untuk kita belajar untuk mendengar nasihat, tetapi kita nggak lakukan. Oleh karena itu, jangan kita berkacang pada hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya, kita belajar supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Ada pengetahuan yang dapat membuat kita ini sombong. Perhatikan sekali lagi. Ada pengetahuan yang dapat membuat kita ini sombong. Kemudian secara tidak kita sengaja, atau mungkin bahkan secara sengaja, kita kemudian seperti Hawa. Dengan pengetahuannya ketika dia banyak bergaul dengan iblis dalam rupa ular, kemudian apa yang terjadi? Ia kemudian menjangkau. Menjangkau apa itu? Menjangkau buah pengetahuan yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Tuhan melarang untuk meraba. Tetapi Hawa kemudian mengambil tadi buah pengetahuan dan memakannya. Ingat, ada pengetahuan yang dapat membuat kita sombong, kemudian kita jatuh dari iman dan percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus waspada. Di dalam 2 Korintus pasal 10, 2 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam pemberitaan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepadamu. Ini kesaksian dan pengalaman dari Rasul Paulus. Dan dalam hal ini ada nasihat yang perlu untuk bersama-sama kita perhatikan. Mari kita berpikir yang patut, yang condong pada kesederhanaan, yang memperbaiki hati dan memperbaharui kehidupan kita. Kesederhanaan ialah sesuatu yang dapat menahan kita di tempat
dan kedudukan kita sendiri. Sehingga kita tidak mengganggu batas-batas karunia dan jabatan orang lain. Terkait dengan masa pandemi ini, ketika kita mampu untuk berpikir dan bersikap sederhana, maka kita akan tahu bagaimana kita belajar untuk menerapkan setiap aturan dalam diri kita. Dan tidak kemudian kita terlalu banyak menuntut orang lain, sementara diri kita sendiri tidak mampu melakukannya. Sehingga ketika kita tidak melakukan, kita telah melampaui batas-batas kita. Ketika kita terpapar, mungkin kita tidak apa-apa karena imunitas kita baik. Tetapi kemudian kita berjumpa dengan orang-orang di keluarga kita yang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Kemudian mereka tertular. Siapa yang harus disalahkan? Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, terkait dengan masa pandemi maupun terkait dengan iman kita, mari kita belajar bersama-sama untuk secara sederhana menahan diri kita di tempat dan kedudukan kita sendiri, sehingga kita tidak mengganggu batas-batas karunia dan jabatan orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, kita juga diingatkan alasan mengapa kita tidak boleh berpikir lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Alasan yang pertama adalah karena apapun yang baik bagi kita, yang kita miliki adalah karunia Tuhan. Artinya apa? Artinya semuanya adalah milik Tuhan. Kalau saudara hingga saat ini dipelihara oleh Tuhan, saudara mengalami kesehatan, saudara mungkin sembuh dari terpapar virus corona, ingat, semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Supaya kita belajar untuk semakin dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita tidak boleh berpikir lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan? Yang kedua, karena Allah mengkaruniakan karunia-Nya menurut ukuran tertentu. Firman Tuhan katakan tadi, menurut ukuran iman kita. Sehingga setiap orang memiliki ukuran iman sendiri-sendiri. Karena itu, jangan berpikir lebih tinggi. Berpikirlah sesuai dengan kadar iman kita. Dan yang terakhir, mengapa kita tidak boleh berpikir lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan? Karena karunia Allah diberikan kepada semua orang dengan berbeda-beda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk saling memuliakan Tuhan. Kiranya melalui renungan hari ini kita semua diberkati dengan kita memiliki pikiran yang patut di hadapan Tuhan. Sehingga dengan pikiran yang patut kita pun dituntun untuk memiliki pengertian, memiliki pendapat, memiliki keputusan yang benar. Baik dalam iman kita kepada Tuhan, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih nasihat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami memiliki pikiran yang patut. Yaitu pikiran yang sederhana. Pikiran yang tidak melebihi daripada iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tapi kami senantiasa menjadi orang yang waspada. Menjadi orang yang mampu untuk mawas diri. Memiliki sebuah pengenalan yang benar kepada Tuhan. Yang akan membuat kami semakin rendah hati. Dimanapun kami berada, kami dapat menguasai diri kami. Dan tidak menjadi orang yang takabur. Berkati kami semua dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Di dalam rumah tangga. Di dalam setiap apapun yang menjadi harapan dan doa-doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dan dimanapun umat-Mu berada, biarlah berkat-berkat Allah nyata atas umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap
jaga diri kita, jalankan protokol kesehatan dengan benar. Amin. Tuhan berkati.